Tiga Menteri Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah dilantik di Istana Negara pada 21 Oktober 2024. Mereka yakni Yandri Susanto, Yusril Iza Mahendra, dan Natalius Pigai. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT menuai kritik usai menggunakan kop dan stempel resmi dari Kementerian Desa PDT untuk acara pribadinya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut menyoroti surat tersebut dan memberi nasihat ke Yandri. Sementara itu Yusril Iza Mahendra yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan turut disorot. Pasalnya, Yusril menyebut peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Selanjutnya, yakni Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran 20 triliun rupiah untuk kementeriannya. Dia menilai anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya 64 miliar rupiah tidak cukup mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Postingan Instagram Pak, yang Pak Yandri Pak. Gimana Pak? Apa itu? Yang kritikan Pak Mahfud ke Pak Yandri. Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran itu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Terkait dengan pernyataan Pak Yusril yang sebelumnya menyatakan bahwa peristiwa 98 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Padahal ketika di zaman Pak Mahfud memimpin tim untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial, 12 pelanggaran HAM diakui termasuk 98. Itu bagaimana Pak Mahfud? Gini, yang menurut undang-undang ya, menurut undang-undang, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu waktu saya dulu, karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM kita laksanakan. Seperti yang 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.